Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia, yang KKR gitulah ya, penyembuhan massa. Nah itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Stephen Indra Wibowo, yang mana beliau mengatakan dan membahas dan menceritakan tentang latar belakang dari papa dan mamanya. Yang mana kalau kita teliti sebenarnya secara detail, akan ketahuan banget mengenai tipuannya tentang latar belakang dari kedua orang tuanya. Kenapa kita bisa mengetahuinya? Kita akan membahasnya, guys. Apakah benar yang disampaikan? Karena kalau saya nilai dan saya beri nama, sebenarnya tipuannya ini adalah tipuan es campur. Kenapa kok es campur? Kalau teman-teman tahu, es campur tuh manis banget ya. Semua orang suka. Jadi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Stephen ini, maka orang akan sangat senang banget. Padahal di dalamnya campur-campur gitu loh. Ya tapi ini bukan campur buah guys, nggak tahu campur apa begitu. Kita langsung aja nonton videonya. Oke, perkenalkan nama saya Steven. Saya Steven Indra Wibowo. Saya bekerja di salah satu perusahaan riset di Jakarta, asing. Dulu saya main ke menara ini ikut tender. Saya ingat itu pitching di lantai berapa ya, di atas. Dan kebetulan dapat tendernya dan saya sering bolak-balik sini. Dan 2012 saya pernah kesini juga sama Bilal Philips. Mungkin ada yang tahu kajiannya dulu. Sekarang saya ada di sini. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Oke, perhatikan, dia lahir di lingkungan Katolik. Oke, fix ya, di lingkungan Katolik. Itu yang pertama, yang kalian semuanya, kita semuanya mesti tandai guys. Lanjut. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ibu saya, Papanya di PGI, yang tadi katanya dia di lingkungan Katolik, sekarang papanya berubah dan juga jadi PGI. Lanjut. ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia, yang KKR gitulah ya, penyembuhan massa. Nah itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Perhatikan bagaimana ibunya katanya adalah pembawa masuk gereja Tiberias dari Amerika ke Indonesia. Selain saksi mata, ternyata dia juga, Stephen mengatakan ibunya yang membawa masuk dari Amerika ke Indonesia, gereja Tiberias. Kita akan bahas ini dan kita akan selidiki apakah yang disampaikan ini benar atau sebenarnya hanya celotehan orang yang tidak tahu sejarah tentang gereja. Guys, ngomong-ngomong soal ini, kalian juga mesti tahu ya bahwa di STT kita itu diajari namanya SGU, Sejarah Gereja Umum. Itu adalah sejarah gereja di seluruh dunia ini, dan ada mata pelajaran namanya SGI. SGI adalah Sejarah Gereja Indonesia. Jadi bagaimana cikal bakal sebuah gereja di Indonesia itu dipelajari di STT sebagai mata pelajaran yang baku, yang diakui. Jadi kalau ada seorang teolog ataupun pendeta yang nggak ngerti sejarah, ini pasti dan dipastikan nggak pernah belajar sejarah gereja Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang mau tergabung di dalam grup saya, silakan ikutin grup Telegram yang saya tulis di deskripsi. Jangan lupa di situ kita bisa ngobrol bareng sesama orang yang belajar tentang kebenaran. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Jadi begini guys, kalau sekilas kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Stephen ini, kita tidak akan pernah mengetahui tentang kebohongannya. Tetapi kalau kita teliti langsung ke dalam sejarah gerejanya, kita akan tahu pasti mengenai kebohongannya. Mari langsung aja kita bahas. Dikatakan tadi bagaimana dia hidup atau lahir di lingkungan Katolik. Gereja Katolik merujuk pada Gereja Katolik Roma, karena memang Katolik yang di Indonesia ini lebih kepada Katolik di Roma ya. Katolik ada banyak,
ada beberapa hal, ada beberapa macam, silahkan cek sendiri di internet, cari sejarahnya, tetapi fokusnya kalau berbicara mengenai Katolik Roma, berarti ini berada dan bertempat di Roma. Kenapa? Sebab Roma menjadi tempat kedudukan paus, pemimpin tertinggi. Dan inilah yang paling banyak ada di Indonesia. Bagaimana kita ingat, Ustadz Stephen sendiri mengatakan bahwa dia dilantik di Roma, katanya. Yang padahal itu nggak mungkin juga sih guys. Saya sudah bahas di video sebelumnya, silahkan cari sendiri. Oke, selain itu Paus adalah penerus Petrus sebagai wakil Kristus di bumi. Jadi menurut mereka, Paus yang ada di Roma itu adalah penerus Petrus, sebab Yesus pernah mengatakan kan, Petrus adalah batu karang yang mana di atas batu karang ini akan berdiri gereja. Jadi Petrus adalah pemimpin sebagai penerus atau wakil dari Yesus Kristus yang ada di dunia ini setelah Yesus naik ke surga, dan Paus menjadi penerus Petrus. Kalau kita lihat di sini berarti pemimpinnya dan juga fokusnya adalah Paus. Dan juga selain itu Roma menjadi sentral dari gereja Katolik ini. Menurut Ustadz Stephen ini, dia hidup di lingkungan Katolik. Ada yang janggal di sini, yaitu mengenai latar belakang dari mamanya. Ingat tadi Ustadz Stephen mengatakan mamanya adalah saksi mata dan yang membawa masuk Tiberias dari Amerika ke Indonesia. Apakah benar demikian? Kita akan belajar sejarahnya dari Gereja Tiberias sedikit aja guys. Gereja Tiberias di Indonesia, GTI atau Tiberias Ministry adalah salah satu sinode gereja Kristen Protestan di Indonesia. Salah satu ciri khas dari pelayanan GTI adalah pelayanan kesembuhan ilahi melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Kalau teman-teman lihat minyak urapan yang dipakai orang untuk menyembuhkan, itu berasal dari gereja Tiberias ini. Dan juga setiap minggunya pasti mereka melakukan perjamuan kudus di gereja mereka. Lalu siapa sebenarnya pendiri dari gereja Tiberias ini? Pendiri gereja Tiberias adalah Yesaya Pariaji dengan nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Tiberias. Kok bisa Gereja Betel Indonesia Jemaat Tiberias? Bukankah Gereja Betel Indonesia ini adalah GBI? Iya. Gereja Tiberias ini sebenarnya bukan masuk dari Amerika ke Indonesia, tetapi gereja ini sebelumnya adalah Gereja Betel Indonesia, GBI guys. Jadi paham ya, bahwa Stephen dia membuat tipuan mengatakan mamanya yang membawa masuk dari Amerika ke Indonesia gereja Tiberias ini, itu jelas keliru. Sebab gereja Tiberias cikal bakalnya adalah dari GBI di Indonesia, bukan gereja Betel Amerika. Paham ya? Kita lanjut. Gereja Tiberias Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1990. Wah, pas kemerdekaan Indonesia ini. Dan 90 ini berarti pas saya lahir di Indonesia, di bumi pertiwi ini. GBI Tiberias menjadi Gereja Tiberias Indonesia pada tahun 1997. Setelah 7 tahun berdiri, maka Gereja Tiberias ini berdiri sendiri. Sinode GBI mengeluarkan keputusan bahwa seluruh gereja lokal yang tergabung dalam Sinode GBI harus menanggalkan nama-nama jemaat lokal. Sehingga pendeta Dr. Yesaya Pariaji sebagai gembala sidang GBI Tiberias akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri. Karena pendeta Pariaji tidak mau menghilangkan nama Tiberias di belakang, dia mengundurkan diri dari GBI dan kemudian merubah menjadi Gereja Tiberias Indonesia dan membentuk sinode sendiri dengan nama Gereja Tiberias Indonesia. Paham ya sejarah dari Gereja Tiberias ini. Sekali lagi saya tekankan, pendirinya adalah pendeta Pariaji, bukan pendirinya adalah mamanya dari Ustadz Stephen. Gereja Tiberias juga adalah pecahan atau perluasan gereja dari GBI karena Tiberias mengeluarkan diri, bukan dibawa oleh mamanya Stephen dari Amerika ke Indonesia. Yang menarik lagi, latar belakang dari papanya Stephen ini juga campur aduk guys. Ini adalah kutipan dari karya tulis salah seorang mahasiswa mengenai kehidupan dari Stephen Wibowo, profil Indra Wibowo.
di paroki Jakarta Utara yang juga tugasnya ketika itu adalah memberikan konseling, memimpin misa dan mengajar filsafat. Ayahnya adalah salah seorang aktivis di GKI dan gereja Bethel. Di kalangan para aktivis GKI dan Bethel, ayahnya bertugas sebagai pencari dana di luar negeri bagi pembangunan gereja-gereja di Indonesia. Ini jelas nggak masuk akal. Dan ini jelas ditulis oleh orang yang nggak tahu sejarah gereja. Kalau dia mendapat dari perkataan dari Stephen, ini jelas Stephen tidak mengerti sama sekali mengenai sejarah gereja. Kok bisa? Ya iyalah, masa dia bapaknya itu pendeta atau aktivis di GKI dan juga di GBI. Nggak mungkin banget guys. Ini dua gereja dengan sinode yang berbeda dan dua gereja dengan aliran teologi yang berbeda. Tapi tetap satu ya, dalam arti selamatan hanya dalam Yesus dan Alkitab adalah firman Tuhan. Tetapi dua penekanan gereja ini berbeda. Kalau kalian tahu guys, kenapa sering ada perbedaan pendapat antara Gilbert Lumoindong dengan pendeta Ezra Soru atau Gilbert Lumoindong dengan pendetanya Stephen Tong? Ya karena beda penekanan teologi gitu loh. Ada dua perbedaan yang ingin saya sampaikan, yang saya rasa perbedaannya begitu mendasar sekali guys. Yang pertama adalah GBI memiliki aliran teologi karismatik, yang mana GBI menekankan sekali karunia roh. Makanya ada karunia kesembuhan seperti Tiberias, ada karunia bahasa roh, ada karunia-karunia yang lainnya. Itu GBI lebih menekankan kepada karunia-karunia dan karunia. Tapi kadang-kadang tidak terlalu mementingkan mengenai pengajaran. Yang artinya ajaran-ajaran yang secara biblikal, sistematika itu kurang diperhatikan di GBI. Tapi GBI lebih menekankan pada karunia-karunia roh. Sedangkan GKI memiliki aliran teologi reform gitu loh, yang menekankan kepada pengajaran yang injili, yang biblikal, yang sistematika. Dan seringkali keduanya ini bertolak belakang. Dan nggak mungkin ini aktivitas di Bethel dan GKI dalam waktu bersamaan. Apalagi dikatakan papanya mencari dana untuk gereja ini gitu loh, untuk pembangunan gereja ini. Dan ini benar-benar campur aduk dan absurd guys. Yang kedua yang ingin saya bandingkan adalah GBI adalah bersifat otonom. Maksudnya apa sih? Digembalakan secara otonom oleh pendetanya. Pengelolaan, kepemilikan keuangan, program, kepengurusan, dan pembinaan warga jemaat, terkecuali dalam hal pengakuan iman GBI, pengajaran tata gereja GBI, dan lain-lain, itu dikuasai sepenuhnya oleh pendetanya. Pendetanya menjadi sentral dari gereja ini. Pendetanya yang memimpin semua dalam gereja ini. Jadi tidak ada lagi dari luar yang menjadi pengurus, mungkin mencari dana ke luar negeri untuk pembangunan gereja. Tidak, semua dikelola di dalam gereja. Berbeda dengan GKI, Presbyterial Synodal. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah pemimpin tertinggi dalam gereja itu adalah majelis. Jadi majelis yang memimpin sepenuhnya di dalam gereja ini, keputusan-keputusan ditentukan oleh majelis, dan juga pendetanya di situ akan mengikuti program dari majelis. Ini dua gereja yang berbeda. Dan tidak mungkin ini papanya ini di dalam gereja GKI, tetapi dia juga sekaligus hamba Tuhan pendeta di GBI. Ini jelas bertolak belakang. Itulah kenapa saya katakan tipuan es campur, karena campur-campur guys. Mama gereja Tiberias, Papa GBI, dan juga Papa 2 GKI, dan juga keluarganya Katolik. Nah, lengkap sudah ini. Ini campur aduk guys. Tapi begini, maksudnya kalau hanya jemaat biasa ini mungkin guys. Misalnya saya jemaat biasa. Saya hari Minggu pertama pergi ke Katolik, Minggu kedua ke Tiberias, Minggu ketiga ke GKI, Minggu keempat saya ke GBI, itu memungkinkan. Tetapi persoalannya adalah kedua orang tuanya adalah hamba Tuhan, pendeta, dan juga mereka aktif dalam gereja masing-masing. Ya nggak mungkin campur aduk kayak gini gitu loh. Paham kan?
Katolik, Tiberias, GBI, GKI jadi satu campur gitu dengan hamba Tuhan yang sama. Ini jelas kebohongan yang totalitas campur. Ini benar-benar kalau ada pendeta yang percaya sama Ustadz Stephen ini benar-benar parah guys. Oke, sekian dulu dari saya Luis Prasetyo sini. God be with you all.